Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu, dan tambah lagi salam sehat selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Jun Ben Hussein. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi saya tampil di hadapan para pemirsa sekalian. Kali ini saya ingin berbagi tips ataupun berbagi pengalaman bagi kita yang mengalami ejakulasi dini, ya, lemah syahwat, impoten, dan juga kita punya tongkat sakti tidak mau keras. Memang hal ini seringkali menjadi masalah dalam kehidupan kita, terutama bagi kita yang sudah berusia lanjut. Itu bisa disebabkan oleh faktor usia dan lain-lainnya. Jadi kali ini saya ingin berbagi tips ataupun ilmu bagaimana cara mengatasinya dan ramuan apa yang kita buat. Yang pertama sekali, kalau kita mengalami ejakulasi dini, impoten, lemah syahwat, dan kurang keras, itu harus berbareng. Kita obati di dalam, kita obati juga luar. Setelah itu jangan lupa kita juga kalau kita turun perut, ini sering saya utarakan atau sering saya katakan, naikkan perut terlebih dahulu. Nah, itu ya. Kita naikkan perut terlebih dahulu. Cara mengatasinya seperti itu ya. Sudah itu di sini saya ingin menerangkan, yaitu meracik minyak oles bagi kita yang mengalami lemah syahwat ataupun impoten dan ejakulasi dini. Ramuan yang saya racik ini sangat sederhana sekali dan sangat alami sekali, sangat herbal sekali, sangat natural sekali. Bahan-bahannya ataupun resepnya begitu ya. Resepnya mungkin kalau para pemirsa menyimak, ada juga pada konten saya sudah lewat itu, ada saya buat ramuan ini. Cuma ini saya lengkapkan, saya kombinasikan ya. Yang pertama sekali ialah kita mencari buah seperti ini. Inilah dikatakan buah kecubung. Buah kecubung ini buah yang beracun ini ya. Tetapi beracun apabila kita konsumsi. Bagaimana kalau kita oleskan, dia tidak menjadi masalah ya. Dan buah ini juga nanti akan kita racik ya, kita campur bahan-bahan yang lainnya. Kita cari yang sudah tua. Dia kalau sudah tua seperti ini ya, yang kita perlukan nanti bijinya. Ini bijinya seperti ini. Setelah itu, ini tidak asing lagi bagi kita. Mungkin di konten saya sudah banyak ini juga saya terangkan tentang buah ini. Inilah dikatakan buah jarak. Nanti yang kita perlukan hanya bijinya. Hanya bijinya yang di dalam ya, warnanya hitam, kepalanya putih begitu ya. Itulah yang kita ambil nanti untuk kita jadikan ramuan obat oles yang insya Allah nanti bisa mengatasi lemah syahwat, impoten, ejakulasi dini gitu ya. Tetapi jangan lupa juga kita, seperti saya katakan tadi, jangan lupa juga mengobati bagian dalam. Itu bagaimana penampakan minyaknya, seperti inilah minyaknya yang telah saya racik ya. Ini tinggal kita oles. Ini saya kombinasikan. Di sini saya kombinasikan minyak lintah. Minyak lintah juga yang sudah saya racik juga ya. Ada terdapat sini minyak kelapa hijau, minyak jarak ya.
ada juga biji jarak, cengkeh, daun pacar, daun jeruk nipis. Maka saya kombinasikan lah. Manfaat daripada minyak lintah ini untuk merangsang urat yang ada pada tongkat sakti. Nah, saya ulang sekali lagi. Manfaat racikan minyak lintah ini untuk merangsang urat. Untuk merangsang urat yang ada pada tongkat sakti. Sementara mengapa kita gunakan biji kecubung? Biji kecubung ini dia akan memberi efek kebas. Tapi tidak terlalu kebas, akan memberi efek kebas nanti pada batang tongkat sakti kita. Itu batang tongkat sakti kita. Nanti kita ramu, nanti bagaimana meramunya nanti insya Allah akan saya buat bagaimana cara meramunya. Demikian juga dengan biji jarak. Itu biji jarak. Ini juga biji jarak mabuk juga ya, mabuk. Tapi kalau tingkat 1 butir kita makan, ya tidak apa-apa, cuma begitu kita makan dia akan terasa mual gitu ya. Dan ini juga biji jarak ini juga sangat dipercaya sekali untuk obat dalam juga, yaitu untuk yaitu mani encer. Itu ya. Ini biji jarak ini. Tapi ada takarannya, jangan diracik sembarangan. Tentu semua itu ada takarannya. Itu. Jadi biji kecubung ini kita cari yang sudah tua ya. Kalau sudah tua atau sudah masak, nanti dia akan merekah, timbullah biji-bijinya seperti ini. Seperti ini bijinya. Tapi hati-hati dengan biji kecubung ini. Biji kecubung ini sangat memabukkan ya, sangat mabuk sekali. Jadi itu dia tadi racikan minyak oles untuk pria yang mengalami masalah seperti lemah syahwat, impoten, ejakulasi dini, bahkan juga kurang keras. Memang ini dalam hal ini memang kita sangat riskan sekali begitu ya. Ini karena berkenaan karena kita kaum pria ini memberi. Kita hanya memberi, sementara yang pasangan kita wanita hanya menerima. Jadi kalau pemberian kita itu tidak memuaskan, maka akan menjadi masalah. Jadi tidak salah kalau penyair itu mengatakan kemana perginya hati ya. Kemana perginya hati, kemana hilangnya rasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi hendaklah ketika kita memakai herbal ini, hendaklah kita bersabar ya. Hendaklah kita bersabar. Hendak kita pakai secara teliti, jangan tergesa-gesa. Sebab herbal ini tidak spontan. Kadang ketika orang memakai herbal ini, dia kepengen langsung terus jadi instan. Jadi herbal ini tidak instan ya, tidak langsung kita pakai langsung jadi. Itu dia akan perlahan-lahan ya, perlahan-lahan dia akan bekerja secara perlahan-lahan. Jadi sekali lagi, mengapa saya padukan atau saya kombinasikan antara racikan minyak lintah dengan biji kecubung. Kalau biji kecubung ini, yaitu khasiatnya atau manfaatnya bagi batang tongkat sakti, dia bisa membuat kebas. Buat kebas, tetapi tidaklah sekebas, yaitu seperti tisu, magic tisu. Tapi ini hanya memberi rangsangan kebas sedikit. Dan minyak lintah ini tadi, ini racikan minyak lintah ini hanya untuk memberi rangsangan pada urat yang ada pada batang tongkat sakti kita. Itu akan beri rangsangan, dia akan membangunkan urat.
Dan juga minyak lintah ini kadang kalau kita lihat zahirnya dia kecil, tapi apabila nanti dia bekerja, pasangan kita akan merasakan besar. Nah, itu ya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, ketika kita memakan obat dalam ataupun herbal obat dalam juga, hendaklah kita bersabar. Bersabar kita. Begitu juga kita memakai obat olesnya, hendaklah kita bersabar. Herbal itu tidak spontan, tidak instan. Dia akan bekerja secara perlahan-lahan. Nah, itu ya. Nanti mudah-mudahan akan saya ajarkan bagaimana cara meraciknya. Mungkin kalau para pemirsa teliti, ada itu pada konten-konten yang sudah lewat itu, ada saya buat juga cara meracik biji kecubung dengan lemak kelapa. Nah, itu. Tapi lemak kelapa tadi, kalau kita tidak rajin menjemurnya, dia akan berjamur ya, akan berjamur. Nah, tapi apabila kita rendam dengan minyak, dia tidak akan berjamur. Gitu. Namun semua ada takarannya. Begitu. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah juga akan bermanfaat nanti buat generasi kita yang akan datang. Semakin lama nanti ya, ramuan seperti ini akan hilang gitu ya. Dan ucapan terima kasih saya juga nih kepada para subscriber yang telah ikut berpartisipasi, yaitu mensupport channel saya sehingga channel saya sampai saat sekarang ini berkembang. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang telah mendukung ya, subscriber pemirsa ya. Nah, itu yang telah mendukung channel saya sehingga channel saya berkembang sedemikian rupa. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, jadi sebelum saya akhiri, saya ingatkan para pemirsa, apabila nonton ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, itu. Baik, sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Maka sampai di sini perjumpaan kita. Insyaallah pada lain waktu kita akan bertemu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.